Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Seperti biasa, silahkan jangan lupa like, kemudian subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, masuk ke materi bab 2 atau materi 2 Fisika kelas 10, yaitu tentang gerak lurus. Ya, di gerak lurus ini insya Allah kita akan bahas semuanya, ya, semua tentang gerak lurus. Jadi mungkin cukup panjang. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih gerak itu? Ya, jadi suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap titik acuan tertentu. Ya, jadi gerak itu artinya berpindah dari titik awalnya, seperti itu ya. Ilmu yang mempelajari tentang gerak ya, yaitu namanya kinematika gerak. Kinematika gerak ya, jadi tentang gerak seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian gerak masih berdasarkan lintasannya. Gerak dibedakan menjadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabolik atau parabola. Nah, kita masuk. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Di sana sudah ada gambar seperti ini, ada dimulai dari min 2 sampai 9 dan di bawahnya dari A sampai C. Nah, sebuah benda bergerak dari titik B ke C, kemudian dari titik C berpindah lagi ke A, maka dapat dihitung jarak dan perpindahannya seperti berikut. Jarak tempuh itu artinya seluruhnya. Jadi kalau dari titik B ke C kemudian ke A, berarti jarak tempuh itu adalah panjang BC ditambah panjang AC atau CA, sehingga 5 satuan ditambah 8 satuan, sehingga 13 satuan. Nah, itu adalah jarak tempuh. Tapi perpindahan itu berbeda. Dia hanya posisi akhir dikurangi posisi awal saja. Jadi posisi akhirnya adalah di min 1, posisi awalnya di 2, sehingga min 1 kurangi 2. Hasilnya adalah min 3 satuan. Kenapa minus? Karena arahnya adalah berlawanan dengan arah positif. Seperti itu ya. Oke, itu adalah perbedaan dari jarak dan perpindahan. Nah, dari percobaan tadi berarti apa? Bahwa yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Jadi jumlah seluruh panjang lintasannya itu adalah jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi benda di akhir dan di awal saja, sehingga tinggal dikurangi posisi akhir, dikurangi posisi awal. Jarak itu termasuk besaran skalar karena tidak berpengaruh terhadap arah, tetapi perpindahan itu adalah besaran vektor, gitu ya. Oke, misal kita kasih contoh soal. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 8 km, kemudian bergerak lagi ke timur sejauh 6 km. Nah, tentukanlah jarak tempuh dan perpindahan mobil. Yang kedua adalah arahnya. Ya, kita gambarkan 8 kilo ke utara, berarti 8 kilo ke atas. Kemudian 6 kilo ke timur, berarti 6 kilo ke kanan. Maka kita punya perpindahan atau titik awal dan akhirnya saja. Nah, maka jarak tempuh adalah ya sudah tinggal AB plus BC. Jadi 8 plus 6, 14. Sedangkan perpindahan, nah, menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga menggunakan teorema Pythagoras, kalau 8 dan 6 itu kan sudah segitiga istimewa ya. Jadi hasilnya adalah 10 km. Arahnya gimana? Arahnya menggunakan tangen. Ya, seperti di pembahasan sebelumnya pada vektor. Jadi tangen theta adalah 6/8 atau 0,75. Jadi tangen berapa yang hasilnya 0,75 ya? Berarti tangan 37. Gitu ya. Oke, kita masuk. Sekarang kecepatan dan kelajuan. Apa sih bedanya kecepatan dan kelajuan? Kelajuan atau speed adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Ya, dan dia tidak bergantung arah. Berarti kelajuan dia besaran skalar, bukan vektor. Sedangkan kecepatan atau velocity, nah, itu perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Kalau tadi jarak masuknya ke skalar, berarti kelajuan itu skalar. Kalau sekarang perpindahan, berarti masuknya ke vektor. Sehingga kecepatan namanya vektor, besaran vektor, gitu ya.
Oke, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah perbandingan antara jarak total yang ditempuh benda dengan waktu tempuhnya. Ya, ini di SMP juga kalian sudah pelajari ya, Savitri ya. Kalau di SD itu JKW, kalau di SMP kan SPT. Sama. Maka untuk mencari kecepatan adalah jarak per waktu. Kelajuan. Sedangkan kecepatan itu karena dia vektor jadi perpindahan. Jadi delta R atau jarak atau selisih perpindahan dibagi delta T atau selisih waktu ya. Nah, V di sana adalah kelajuan rata-rata, S itu jarak tempuhnya, T itu waktu tempuhnya, V itu kecepatan rata-rata, delta R adalah perpindahan, delta T itu waktu tempuh, dan R2 adalah posisi akhir, R1 adalah posisi awal. Oke, kita masuk ke contoh saja biar lebih enak. Sebuah motor bergerak ke barat sejauh 40 km selama 40 menit. Kemudian bergerak lagi ke selatan sejauh 30 km selama 20 menit. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kelajuan berarti tinggal jarak dibagi waktu. Jarak berarti dia 30 plus 40. Nah, berarti 70 per waktunya adalah 40 plus 20. Jadi 70 per 60 menit atau 70 km per jam. Sedangkan kecepatan kecepatan rata-rata itu perpindahan per waktu, karena perpindahannya hanya 50 ya, Pitagorasnya dibagi 60 sehingga 50 km per jam. Gitu ya, cara membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Oke, selanjutnya masuk ke perlajuan dan percepatan rata-rata. Perlajuan dan percepatan rata-rata itu hampir sama. Nanti perlajuan dan percepatan itu adalah perubahan kelajuan atau kecepatan tiap waktu. Ya, jadi sama, dirumuskan bahwa A ya, akselerasi diambil dari kata itu, yaitu delta V per delta T, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per selisih waktu gitu ya. Delta V itu perubahan kecepatan, delta T itu perubahan waktu, Vt itu kecepatan akhir, dan V0 adalah kecepatan awal ya, dan A itu adalah akselerasi atau percepatan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Seorang anak bersepeda dengan kecepatan 18 km per jam. Setelah 5 detik, kecepatannya menjadi 54 km per jam. Tentukan percepatan rata-rata sepeda motor tersebut. Nah, V1-nya kita jadikan meter per detik jadi 5, V2-nya kita jadikan meter per detik jadi 15, tinggal masukkan ke rumus, yaitu 15 kurangi 5 dibagi delta T-nya adalah 5. Ya, dapatlah 2 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Ya, ini di SMP juga sudah di kelas 8 ya. Jadi SVT tinggal dikalikan saja bahwa jarak adalah hasil kali dari kecepatan dan waktu. Nah, soalnya seperti ini, misalkan kecepatannya, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatannya dinyatakan dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya ada tuh, V-nya di sumbu Y 15 dan T-nya di sumbu X 20. Sehingga tinggal dikalikan saja ya, bahwa 15 dan 20 maka S sama dengan V kali T. 15 kali 20 hasilnya adalah 300 meter. Gitu ya. Cukup simpel. Nah, kita masuk ke GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus, kecepatannya berubah tetapi percepatannya tetap. Ya, ada 3 rumus yang digunakan. Vt sama dengan V0 plus At, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah At kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2As. Pak, rumus itu digunakan di mana saja ya? Nanti kita lihat di contoh soalnya saja. Nah, keterangannya sama ya, tadi sudah kita bahas, sama saja. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah benda melakukan gerak lurus dipercepat beraturan ya. Kenapa dipercepat? Karena ada diperlambat. Nanti yang membedakan adalah percepatannya. Kalau dipercepat positif, diperlambat negatif. Ya, kecepatan mula-mulanya 5 meter per sekon dan percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan benda saat T 10, jarak benda saat T 10.
Ya, ini yang kita ketahui. Nah, maka untuk mencari VT sama dengan V0 plus AT. Karena yang dicari kecepatan pada 10 detik, ya sudah tinggal masukkan saja. Ya, berarti 5 V0-nya ditambah A-nya 3, T-nya 10. Jadi 5 plus 30, dapatlah 35 meter per sekon. Ya, jaraknya masukkan juga ke rumus S. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, maka 5 kali 10 ditambah setengah kali 3 kali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 200 meter, gitu ya. Jadi penggunaan rumus itu disesuaikan dengan pertanyaan dari pertanyaan yang ada. Yang diketahui apa ya sudah, itu dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke, kita masuk ke gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa adanya kecepatan awal. Sebenarnya gerak jatuh bebas itu hampir sama dengan GLBB. Yang membedakan adalah tidak ada V0-nya, karena V0-nya kan tidak ada tuh, tanpa ada kecepatan awal. Ya, dan A-nya diganti G, kenapa? Karena dia berhubungan dengan gaya gravitasi bumi. Ya, dan S-nya atau jaraknya diganti dengan H, karena nanti hubungannya dengan ketinggian. Itu ya. Jadi VT sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga untuk mencari T adalah akar 2H per G, VT kuadrat sama dengan 2GH, sehingga VT sama dengan akar 2GH. Itu gerak jatuh bebas. Ya, keterangannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya gerak vertikal ke atas. Nah, vertikal ke atas itu yang membedakan adalah karena dia vertikal, sehingga yang membedakan dengan GLBB adalah arah gravitasi. Karena vertikal, maka arahnya berlawanan dengan gravitasi bumi, sehingga negatif hasilnya. Gitu ya. Maka V0 min GT dan seterusnya. Sama sebenarnya rumusnya sama seperti GLBB. Nah, keterangannya sama. Selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Nah, yang membedakan dengan gerak jatuh bebas adalah bahwa gerak vertikal ke bawah itu ada kecepatan awalnya. Sehingga rumusnya sama persis dengan GLBB dipercepat. Plus, yang membedakan hanya A jadi G dan S jadi H. Gitu saja. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya nanti. Nah, contoh soal. Sebutir kelapa jatuh dari tangkainya dan setelah 2 detik buah kelapa mencapai tanah. Jika G10, tentukan kecepatan buah kelapa saat menyentuh tanah dan tinggi pohon kelapa. Berarti dia hubungannya dengan jatuh bebas. Nah, diketahui G, T, maka untuk mencari VT adalah G kali T. Ya, dimasukkan ke rumus jatuh bebas, maka 10 kali 2, 20 meter per sekon. Untuk mencari H sama aja, tinggal setengah GT kuadrat. Jadi setengah kali 10 kali 2 kuadrat dapatlah 20 meter. Gitu ya, itu gerak jatuh bebas. Yang kedua, gerak vertikal ke atas. Ya, ada kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukan waktu melayang dan tinggi maksimumnya. Nah, maka waktu melayang VT adalah V0 min GT. Sehingga kita yang dicari adalah T-nya karena waktu. Maka kita masukkan saja ke rumus 20 sama dengan 10T. Maka T adalah 2 detik. Nah, 2 detik itu baru sampai puncak. Jadi ketika kembali ke bawah, maka 2 kalinya. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4 sekon. Itu waktu melayang di udaranya. Tingginya gimana? Ya udah tinggal dimasukkan ke rumus. Tinggal 20 kali 2 dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Dapatlah 20 meter. Gitu ya. Itu gerak vertikal ke atas. Selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Sama ya, tinggal masukkan saja. Tinggi tebing 60, kecepatannya 20 meter per detik. Kecepatan bola saat tepat akad menyentuh tanah dan posisi bola setelah 2 detik. Nah, yang diketahui itu masukkan VT kuadrat. Kenapa VT kuadrat? Karena kita tidak punya waktu sehingga menggunakan itu. Ya, VT kuadratnya ya berapa? Nah, tinggal masukkan. Jadi V0 kuadrat 20 kuadrat plus 2 kali 10 kali 60. Dapatlah 1600 karena dikuadratkan, maka diakarkan, dapatlah 40 meter per sekon. Jadi itu pas saat menyentuh tanah. Nah, H-nya pada saat 2 detik seperti apa? Ternyata pada saat 2 detik 60 meter. Padahal tinggi totalnya 60 meter. Artinya ketika 60 meter jika diukur dari tanah ya 0 meter. Gitu ya. Karena kan selisihnya 60 dan 60 ya 0. Itu adalah gerak vertikal ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pembahasan terakhir yaitu gerak parabola.
Gerak parabola yaitu gerak perpaduan antara GLB dan GLBB. Ya, jadi nanti gambarnya seperti ini akan diuraikan. Ya, kita punya VOX dan VOY. Ya, sama seperti menguraikan vektor. Kita naik, ternyata ada VTY dan VTX. Ya, di sana di posisi puncak hanya ada VTY karena VTX sama dengan VOX. Ya, VTY-nya 0, maaf, karena dia posisinya di paling atas. Selanjutnya ada VTX dan VTY di posisi itu semakin menukik atau menurun. Nah, maka dari itu pada sumbu X berlaku bahwa GLB, sedangkan pada sumbu Y GLBB. Jadi secara matematis rumus yang sering digunakan ya tidak akan saya jabarkan semuanya biar tidak terlalu panjang. Jadi yang penting kalian hafal ini saja, mencari waktu tempuh pada ketinggian maksimum, mencari tinggi maksimum, dan mencari jarak maksimum. Itu yang biasa digunakan. Oke ya. Nah, itu keterangannya. Jadi TH itu waktu tempuh maksimum atau pada saat puncak, P0 itu kecepatan awal, H itu tinggi maksimum benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Terakhir, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 80 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat. Jika percepatan gravitasinya 10, tentukanlah waktu peluru melayang, tinggi maksimum, dan jarak maksimum. Ya, yang ketahui G, ada V0, ada alfa. Nah, udah tinggal masukkan. Mencari waktu peluru melayang. Karena tadi waktu peluru melayang itu 2 kalinya, maka dikali 2. V0 sin alfa per G 80 kali sin 30 itu setengah, 40 dibagi 10 4. Ya, kenapa dikali 2? Karena tadi baru sampai puncak, sehingga waktu sampai ujung lagi ya dikali 2. Yang B, mencari tinggi maksimum. Nah, rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya, tinggal dimasukkan angkanya, hasilnya 80 meter. Selanjutnya mencari jarak maksimum. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sin 2 alfa itu adalah diuraikan menjadi 2 sin alfa cos alfa. Artinya 2 dikali sin ya 30 0,5 dikali cos 30 0,5 akar 3. Dapatlah hasilnya 320 akar 3 gitu ya. Nah, itu adalah gerak parabola. Oke, terima kasih. Itu untuk bab 2 full ya tentang gerak lurus. Terima kasih.